setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan berjudul tentang bertekun sampai akhir. Banyak di antara kita akhir-akhir ini sedang mengalami proses yang mungkin Tuhan juga kasih di dalam bangsa kita maupun kehidupan kita, untuk kita mengalami proses. Oleh sebab itu penting ketika kita tahu firman Tuhan supaya kita bisa punya iman bertekun sampai akhir pada kesudahan kehidupan kita. Oleh sebab itu Tuhan mau ketika kita ikut Tuhan, kita nggak setengah-setengah, kita nggak berhenti di tengah jalan ketika mengalami proses, tapi kita bertekun sampai pada akhirnya, saudara. Nah, hari ini saya akan bawa renungan tentang cerita Yusuf. Mungkin kita semua sudah tahu tentang cerita Yusuf, saudara. Kebanyakan dari kita sudah tahu, tapi hari ini izinkan saya untuk kita bisa bahas tentang Yusuf. Pastinya kita akan menerima sesuatu yang baru dan pemahaman yang baru oleh cerita ini. Dan begitu juga saya pun diberkati oleh cerita ini. Nah, hari ini kita akan bahas tentang Yusuf. Nah, Yusuf itu dicintai oleh Yakub bapaknya, tetapi dimusuhi oleh saudara-saudaranya, saudara yang kita tahu. Jadi bapaknya mencintai dia, mengasihi dia, tapi saudara-saudaranya justru membenci dia. Sebalikannya, saudara. Nah, pada suatu hari dia terima mimpi daripada Tuhan. Dia begitu semangat dapat mimpi itu, lalu dia ceritai ke saudara-saudaranya pada saat itu. Nah, dari semenjak dia dapat mimpi, saudara, kalau kita perhatikan hidupnya dia itu grafiknya turun justru, saudara. Grafiknya dia turun. Bagaimana bisa turun? Nah, begini ceritanya, saudara. Pada suatu hari dia dibuang ke sumur oleh orang-orang yang membenci dia, yaitu saudara-saudaranya. Ketika awalnya dia dibuang ke sumur, saudara-saudara membenci dia. Setelah dibuang ke sumur, dia dijual ke orang-orang Median. Setelah dijual ke orang-orang Median, lalu dia dijual sampai ke Mesir. Dari Mesir dijual lagi. Nah, kita lihat grafiknya turun. Padahal sebenarnya Yusuf tidak melakukan hal yang jahat ataupun hal yang menyakiti hati Tuhan. Tapi kenapa ya bisa turun? Nah, hari ini kita mau sama-sama kita kupas tentang cerita ini, saudara. Kalau misalnya Yusuf boleh protes pada saat itu, mungkin dia bisa protes, termasuk kita. Kalau kita jadi Yusuf, mungkin kita bisa protes. Kenapa Tuhan? Kita padahal hidupnya baik-baik aja, aman-aman aja. Kita nggak menyangkal Tuhan, kita nggak menyakiti hati Tuhan. Tapi kenapa Tuhan izinkan proses terjadi dalam kehidupan Yusuf maupun kehidupan kita? Walaupun mungkin kita tidak berlaku jahat di mata Tuhan, tapi Tuhan izinkan proses itu hadir dan memproses kehidupan kita. Nah, Yusuf ini secara grafik hidupnya turun. Boleh gak dia protes? Boleh, saudara. Tapi pada saat itu dia tidak protes. Kenapa? Karena dia punya value yang baik di dalam Tuhan. Dia mengerti apa yang Tuhan mau. Nah, terkadang kita sebagai manusia, saudara, sebagai setiap makhluk sosial, kita tuh mau tahu hidup kita di masa depan. Kita mau tahu setiap rencana Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kita cuma mau tahu di awalnya doang. Setelah menjalani proses, kita lebih memilih untuk menyerah atau bahkan kita berhenti di tengah jalan, saudara. Nah, hal-hal ini yang sebenarnya tidak baik untuk kita bisa menyerah di tengah jalan. Oleh sebab itu firman hari ini bertekun sampai akhir. Kita nggak berani masuk di dalam proses. Nah, oleh sebab itu, saudara, firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat 8 bunyinya seperti ini, saudara. Saya akan bacakan Mazmur 34 ayat 8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya, saudara. Nah, saya akan lanjutkan cerita daripada Yusuf. Kemudian dia dijual kepada Potifar, saudara yang kita tahu. Dan dia kerja di istana. Ya, Potifar adalah kepala pengawal pada saat itu, saudara. Dia bekerja dengan baik. Dia bilang semua urusan di dalam rumah itu, di dalam firman Tuhan dijelaskan, semua urusan di dalam rumah itu diurus sama Yusuf, saudara. Jadi Potifar tidak melakukan apa-apa kecuali dia makan, saudara, karena semuanya sudah beres dilakukan dan dikerjakan oleh Yusuf. Dia melakukan pekerjaannya dengan baik pada saat itu ketika dia di rumah kepala pengawal ini, Potifar, saudara. Kemudian nggak sampai di situ saja, saudara. Setelah dia diserahkan kepada Potifar, ternyata istrinya cari gara-gara dalam kehidupannya dia, saudara. Jadi
masalah tidak berhenti sampai di situ. Ketika dia, walaupun dia sudah dijual segala macam sampai ke rumah Potifar dan lain sebagainya, masalah masih dihadapi. Apa masalahnya? Istrinya menggodanya dia, saudara. Istri Potifar menggoda dia. Kenapa istrinya menggoda dia? Kenapa? Karena firman Tuhan bilang jelas kalau Yusuf itu elok parasnya. Oleh sebab itu, kalau misalnya firman Tuhan bilang Yusuf adalah orang yang elok parasnya, otomatis istri Potifar tertarik kepada dia, akhirnya menggoda dia untuk tidur bersamanya, saudara. Jadi kalau misalnya di firman Tuhan tidak dibilang kalau Yusuf tidak baik parasnya atau jelek rupanya, tidak mungkin istri Potifar yang cantik seperti itu, saudara, mau kepada Yusuf, saudara. Kenapa? Nah, ketika istrinya Potifar menggoda Yusuf, akhirnya apa yang dilakukan Yusuf, saudara? Respon yang dilakukan Yusuf, akhirnya dia lari, saudara. Dia lari. Kenapa dia lari? Karena dia punya value yang baik di hadapan Tuhan. Dia tidak mau jatuh di dalam dosa itu, saudara. Kenapa? Firman Tuhan jelas bilang tidak hanya elok parasnya, tetapi dia manis sikapnya, saudara. Yusuf diceritakan sebagai orang yang elok parasnya, sudah ganteng, tapi dia manis sifatnya, saudara. Dia manis sikapnya. Oleh sebab itu, jarang diantara kita sebagai manusia yang punya paras ganteng tetapi manis juga sikapnya. Terkadang di akhir-akhir ini, saudara, mungkin di kalangan kita semua, di masyarakat, banyak orang yang ganteng tapi tidak manis sikapnya, saudara. Dia tidak jujur, dia jahat, dia suka menipu orang dan lain sebagainya. Mungkin terlihat oleh paras baik, saudara, tapi terkadang sifatnya tidak baik. Nah, Yusuf ini suatu manusia yang komplit bagi saya, saudara. Kenapa? Karena dia udah ganteng, dia punya sifat yang manis, saudara. Dia punya value yang baik di hadapan Tuhan, saudara. Nah, oleh sebab itu ketika dia lari, saudara, dia akhirnya masuk ke dalam penjara. Bayangin ya, sudah bekerja dengan baik, sampai akhirnya kesalahan tidak dia perbuat sendiri, saudara. Dia digoda oleh istri Potifar sehingga dia lari dan akhirnya masuk penjara, saudara. Nah, di dalam penjara pun dia bersikap dengan baik. Dia bersikap dengan orang yang baik untuk bekerja dan segala macamnya di dalam penjara. Oleh sebab itu dia dipercaya oleh kepala penjara untuk mengawas seluruh penjara yang ada di situ, saudara. Bayangin ya, saudara, dia orang yang benar-benar berprestasi dimanapun dia boleh berada. Walaupun proses dalam kehidupannya, dia tetap taat dan setia. Bahkan dia berprestasi menjadi berkat di tengah-tengah proses yang dia sedang hadapi, saudara. Dia punya value yang kuat. Kalau misalnya boleh protes, dia mungkin bisa berpikir gini, sial banget ya hidup saya. Sudah dibuang ke dalam sumur, sudah dijual ke orang Median, dijual lagi sampai ke Mesir, dijual lagi sampai akhirnya bekerja di rumah Potifar, sampai akhirnya udah bekerja dengan baik, masih digoda, lari, akhirnya masuk penjara. Nah, di dalam penjara pun akhirnya dia dipercaya untuk mengawasi seluruh penjara yang ada di tempat itu, saudara. Jadi perbedaannya ketika di rumah Potifar dia mengurusi benda mati, dia dengan benda mati aja dia bisa dipertanggungjawabkan pekerjaannya, saudara. Dia tekun mengurusi benda mati, dia menjagai setiap barang-barang yang ada di rumah. Sampai di penjara dia mengurusi tentang makhluk hidup, kriminal yang berhubungan tentang manusia. Dan dia pun sampai dipercaya di penjara untuk mengawasi penjara, saudara. Wow, kita belajar, kita lihat sifatnya itu baik sekali, sikapnya itu punya value yang bagus di hadapan Tuhan, saudara. Kemudian Yusuf ketemu di kepala juru minuman. Nah, kemudian ketika ketemu dengan kepala juru minuman tersebut, saudara, Yusuf mentafsirkan mimpi daripada kepala juru minuman tersebut. Kepala juru minuman punya mimpi dan akhirnya ditafsirkan oleh Yusuf, dan kepala juru minuman itu diberkati oleh tafsirannya Yusuf. Sehingga ketika dia mau keluar, Yusuf pun bilang apa, saudara? Yusuf bilang, nanti kalau keluar jangan lupa sama saya. Kenapa Yusuf bilang seperti itu? Seharusnya gue nggak di sini, tempat gue nggak di sini, tapi gue difitnah, tapi gue dijatuhkan, akhirnya gue ngalamin proses dan sebagainya macam sampai gue dibawa ke tempat ini. Mungkin di titik itu Yusuf juga sudah mulai capek, sudah mulai jenuh. Mungkin dia, kalau misalnya dia bisa untuk berespon tidak baik, mungkin dia bisa mengeluh pada saat itu. Oleh sebab itu dia bilang ke kepala juru minuman, jangan lupa dengan dia ketika sudah keluar. Tapi apa yang terjadi, saudara? Apakah kepala juru minuman ketika keluar dari penjara ingat sama Yusuf? Tidak sama sekali, saudara. Jadi proses tidak berhenti sampai situ.
tetap orang yang sudah dia bantu, orang yang sudah dia tolong, akhirnya melupakan dia, saudara. Dia tidak ingat, kira Yusuf tetap ada di penjara, saudara. Sampai pada suatu titik Firaun bermimpi, saudara. Setelah 2 tahun lamanya ketika kepala juru minuman itu sudah keluar dari penjara, akhirnya dalam suatu proses Firaun punya mimpi. Dan pada saat itu Firaun punya mimpi dan dipanggilkanlah semua orang, disuruh untuk siapa yang bisa mentafsirkan mimpi Firaun pada saat itu. Dan tidak ada satupun orang yang bisa mentafsirkan mimpi Firaun pada saat itu, saudara. Nah, sampai suatu hari ketemulah dengan kepala juru minuman ini. Dia ingat, oh iya, 2 tahun yang lalu ada orang yang menafsirkan mimpi saya dan benar. Dia baru ingat sama Yusuf. Bayangin ya saudara, 2 tahun baru ingat, saudara, ketika ada momen yang sama. Tapi inilah proses dan jalan yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan Yusuf. Akhirnya Firaun memanggil dia. Kemudian Yusuf disuruh menerjemahkan atau mentafsirkan mimpi daripada Raja Firaun, saudara. Dan akhirnya apa, saudara? Ketika Yusuf mentafsirkan, akhirnya Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri Mesir. Kenapa? Karena yang ditafsirkan itu benar, saudara. Yang ditafsirkan oleh Yusuf itu sangat benar. Dan akhirnya Firaun sayang kepada dia dan akhirnya mengangkat dia menjadi Perdana Menteri di Mesir, saudara. Bayangin, mungkin kalau kita lihat prosesnya, wih cepet banget ya. Wah, cuma bisa menafsirkan mimpi doang, akhirnya bisa diangkat ke hidup yang lebih baik, jadi Perdana Menteri. Padahal, saudara, kalau kita lihat prosesnya dari awal, nggak gampang Yusuf untuk bisa menghadapi proses, saudara. Nggak gampang, karena banyak proses yang sudah dia alami, banyak proses yang sudah dia lewati. Persiapannya dia tuh panjang untuk bisa sampai ke titik ini. Ketika Tuhan bawa dia sampai ke titik ini, saudara. Jadi persiapan dia panjang, saudara. Nah, Tuhan mempersiapkan dia panjang sampai ketika dia mengerti bagaimana cara menghandle barang di dalam rumah Potifar. Dia juga berpengalaman, Tuhan bawa dia ke dalam penjara sehingga dia dipercaya dan berpengalaman untuk mengurus kriminal, mengurus orang-orang yang berbuat jahat. Dan akhirnya Tuhan bawa dia kepada Perdana Menteri, saudara. Jadi prosesnya banyak, prosesnya panjang, sehingga Yusuf mampu untuk menghandle setiap masalah yang ada ketika dia dipercayakan di dalam Perdana Menteri di dalam Mesir, saudara. Kalau saudara ingat firman Tuhan, saudara, dalam cerita Mesir itu, Mesir mengalami 7 tahun kekeringan, Mesir juga mengalami 7 tahun kelimpahan, saudara. Nah, pada saat itu ceritanya ketika mengalami 7 tahun masa kekeringan, saudara-saudaranya datang ke Mesir. Benar ya, saudara? Saudara-saudara datang ke Mesir untuk apa? Untuk membeli bahan makanan. Kenapa? Karena seluruh bangsa mengalami kekeringan. Oleh sebab itu, orang-orang rakyat datang ke istana untuk meminta atau membeli bahan makanan, saudara. Nah, disinilah Yusuf menyatakan dirinya kepada saudara-saudara. Mungkin saudara-saudara sudah lupa, saudara. Tapi hari ini kita melihat dalam Kejadian 45 ayat 1-13. Saya akan bacakan Kejadian 45 ayat 1-13. Disinilah campur tangan Tuhan terjadi ketika Yusuf menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya. Kejadian 45 ayat 1-13 bilang seperti ini. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang-orang di sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama dengan Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada semua orang di Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Bayangin, saudara, ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, seluruh penjaganya disuruh keluar sehingga dia berpapasan dan berhadapan dengan saudara-saudara. Mungkin saudara udah gak ingat. Kenapa? Karena Yusuf sudah dibuang dari pemikirannya. Sudah lama, mungkin dia sudah mati karena dia sudah dijual jadi budak dan lain sebagainya. Saudara-saudaranya gak ingat itu Yusuf, saudara. Tapi Yusuf ingat itu mereka saudara-saudaranya. Oleh sebab itu Yusuf berekspresi apa? Menangis. Kenapa? Karena dia bertemu dengan saudara-saudaranya. Sehingga orang-orang di dalam istana maupun saudara-saudaranya menjadi bingung. Kenapa? Lucu ya, ini Perdana Menteri kenapa sampai menangis? Ada apa? Mereka bingung semua, saudara. Ayat selanjutnya berkata seperti ini. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir, kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Saudara bayangi, ketika dia sudah menyatakan dirinya bahwa dia Yusuf, yang dia ingat pertama kali siapa? Bapaknya.
Kenapa? Karena dia sangat sayang kepada bapaknya dan bapaknya sangat sayang kepada dia. Oleh sebab itu saudara-saudara kaget saudara, tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Ya jelas mereka takut dan gemetar. Kenapa saudara? Karena yang ada di dalam pemikiran mereka, wah ini orang sudah kita bunuh, ini orang sudah kita jual. Sekarang dia berhadapan dengan kita dengan level yang berbeda. Perdana Menteri Mesir yang ditakuti oleh semua rakyat pada saat itu. Oleh sebab itu wajar dalam pemikiran saudara-saudaranya kalau mereka takut dan gemetar. Kenapa? Karena takut untuk dibalas dendam. Mereka takut untuk Yusuf bisa balas dendam kepada saudara-saudaranya, saudara. Ayat selanjutnya bilang seperti ini. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Yusuf bilang suruh dekat-dekat, saudara. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang engkau jual ke Mesir. Bayangi, diingati dosanya saudara sama Yusuf, saudara. Ayat selanjutnya bilang seperti ini, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku untuk mendahului kamu. Menarik saudara, di sini bahwa Yusuf bilang sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku untuk mendahului kamu, saudara. Jadi bukan karena engkau jahat kepadaku, bukan memang karena memang ini beginilah nasib saya. Tidak, tapi respon sudut pandang perspektif yang Yusuf punya. Ketika Yusuf ada di posisi ini, dia bilang, untuk memelihara kehidupan, Allah menyuruh aku untuk mendahului kamu. Sangat menarik saudara. Karena telah 2 tahun adanya kelaparan di dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi, orang tidak akan membajak dan menuai. Maka Allah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Yusuf punya respon yang sangat bagus saudara, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ayat 9 bilang seperti ini, segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, jangan tunggu-tunggu. Ayat 10, engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Ayat 11, di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Bayangin saudara, Yusuf nggak hanya mengajak saudara-saudaranya dan keluarganya, tapi Yusuf mengajak pembantunya dan seisi rumahnya, bahkan kambing domba yang dipelihara oleh keluarganya disuruh ikut supaya mereka tidak kelaparan. Ayat 12 bilang seperti ini, dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Binyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakan kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari, saudara. Wah, menarik saudara. Sudut pandang yang Yusuf punya, perspektif yang Yusuf punya berbeda. Saudara, mungkin kalau kita lagi ngalamin proses dalam kehidupan kita, mungkin di tengah dalam proses ataupun di tengah jalan, mungkin kita nggak bisa punya sudut pandang seperti ini, saudara. Tapi Yusuf jelas bilang, untuk memelihara kehidupan bahwa Allah lah yang menyuruh dia ke sini dan mendahului saudara-saudaranya, saudara. Jadi dia ambil respon sudut pandang yang benar tentang siapa Tuhannya di dalam kehidupannya, saudara. Yusuf memandang kejadian yang sekarang. Pada awalnya mungkin dia dibully, saudara, oleh saudaranya, mungkin dia dihukum, mungkin dia dijual, sampai dia nggak mengerti kenapa saudara-saudara melakukan ini. Mungkin Yusuf bisa ambil kesempatan untuk sakit hati pada saat itu. Tapi yang Yusuf mengerti, kalau dia bertahan sampai akhirnya, dan dia bertekun sampai akhirnya, maka dia akan melihat kebaikan Tuhan yang Tuhan kasih dalam kehidupannya. Respon yang sangat tepat yang Yusuf ambil di dalam kehidupannya. Jadi kalau dia hanya melihat awalnya aja, mungkin dia nggak akan bisa kecap dan lihat kebaikan Tuhan, saudara.
mungkin dia nggak akan pernah bisa kecap dan lihat kebaikan Tuhan. Terkadang kita kebanyakan orang sebagai manusia ketika ngalamin proses atau di tengah dalam proses, yang kita mau cuma lihat dulu, saudara. Yang kita sering lakukan, kita hanya cuma bisa lihat doang. Ketika apa yang kita lihat tidak menyenangkan hati kita atau pemikiran kita, maka kita akan cepat meninggalkan atau enggak kita menghindar daripada proses kehidupan yang kita alami, saudara. Tapi firman Tuhan dalam Mazmur bilang seperti apa, saudara? Mazmur 34 ayat 8 tadi bilang apa, saudara? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung kepadanya, saudara. Jadi yang Tuhan mau, kecap aja dulu. Jadi nggak hanya cuma lihat, tapi kecap kebaikan Tuhan, saudara. Jadi ketika kita mengalami proses, seharusnya respon yang kita lakukan, kecap aja kebaikan Tuhan. Jangan cuma bisa lihat apa yang ada di depan mata kita, saudara. Karena kalau kita punya respon hanya bisa melihat sama proses yang kita alami saat ini, mungkin, saudara, mungkin kita nggak akan pernah bisa kecap kebaikan Tuhan di masa yang akan datang, saudara. Sama seperti Ayub, sehingga dia harus bertekun sampai pada akhirnya dia pun melihat segala sesuatunya baik dan indah di hadapannya, saudara. Kenapa? Karena dia tahu yang memelihara dia, yang menjaga dan melindungi dia adalah Tuhannya, saudara. Kalau engkau sampai pada akhirnya engkau melihat awal mungkin buruk, saudara, bukan berarti awal yang buruk akhirnya jadi jelek, endingnya jadi nggak baik, saudara. Tapi yang kita harus lihat, perspektif daripada sudut pandang Tuhan berbeda dengan perspektif kita, saudara. Jadi Tuhan bisa pakai orang yang tadinya nggak ada apa-apanya, orang yang tadinya mungkin melakukan setiap kejahatan, tapi mungkin, saudara, suatu saat ketika kita bertekun pada sampai akhirnya, saudara, Tuhan bisa membawa kita kepada hal-hal yang baik, saudara. Kalau kita bertahan sampai akhirnya, mungkin kita akan memegang Tuhan di dalam kehidupan kita setiap proses ataupun perjalanan dalam kehidupan kita, saudara. Makanya Roma 8 ayat 28, saudara, bilang seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, saudara. Kenapa firman Tuhan bilang seperti ini? Karena firman Tuhan bilang kita tahu sekarang. Jadi bukan besok, bukan nanti, atau bukan kemarin, tapi kita tahu sekarang. Kenapa? Karena Allah mendatangkan segala sesuatu kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita nggak berhenti di tengah jalan ketika menghadapi proses. Mungkin di tengah corona yang sedang terjadi, pandemi yang sedang terjadi, mungkin kita capek, mungkin kita jenuh, mungkin kita bisa lari daripada Tuhan, saudara. Tapi yang Tuhan mau, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Allah, bagi setiap kita yang terpanggil dalam rencana Allah. Oleh sebab itu, kalau kita terpanggil dalam rencana Allah, kalau kita ada di dalam Allah, seharusnya kita tahu kalau sekarang baik kondisi dengan baik ataupun kondisi tidak baik, saudara, Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan, saudara. Segala kebaikan. Jadi tidak hanya berhenti di hari ini hidup kita. Kalau hari-hari ini hidup kita mungkin kita jenuh, mungkin kita mengalami keterpurukan, atau mungkin kita tidak dihargai orang, atau mungkin kita juga sedang kekurangan, kita sedang sakit, atau mungkin kita sedang tidak dalam kondisi yang baik, saudara, sehingga kita mungkin bisa 50-50 dalam mempercayai janji Tuhan, saudara. Yang hari ini saya mau ingatkan, jangan pernah takut, saudara. Kenapa? Karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan dalam kondisi sekarang, saudara. Mau baik, mau tidak baik, bahwa Allah tetap turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan, saudara. Saudara nggak akan pernah tahu, kalau saudara nggak bertekun sampai pada kesudahannya, sampai pada akhirnya, saudara. Dan kalau pada saat kita semua bertekun sampai pada akhirnya, mungkin suatu saat nanti di depan kita bisa bilang bahwa you are good, bahwa Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita, saudara. Karena jalanmu bukan jalanku, rencanamu bukan rencanaku. Setingginya langit dari bumi, demikianlah rencanamu bukan rencanaku. Itu firman Tuhan yang Tuhan tuangkan, Tuhan tertulis dalam kehidupan kita sebagai anak-anak orang percaya. Aku mungkin nggak mengerti awalnya seperti apa,
tapi engkau mengerti awalnya seperti apa. Jadi kita harus turut untuk mempercayai proses, sehingga bertekun sampai akhir adalah sebuah keputusan, bukan sebuah pilihan kehidupan kita doang, saudara, tapi keputusan kita untuk kita bisa bertekun sampai kepada akhirnya. Jadi Yusuf bukan hanya menyatakan dirinya pada saat ini, saudara, tapi dia tahu dari awal bahwa setiap segala sesuatu, baik sekarang ataupun yang akan datang, Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan. Itulah proses yang Yusuf dapatkan dalam kehidupannya. Dia tidak melakukan setiap segala kejahatan yang tidak Tuhan senang, tapi Yusuf tetap setia sehingga dia bertekun sampai pada akhirnya. Hari ini saya berdoa untuk saudara, supaya kita punya kekuatan yang sama daripada firman ini, saudara, sehingga kita bisa tetap punya hati yang kuat, roh yang kuat untuk kita bisa bertekun, baik kondisi kita hari ini baik ataupun tidak baik, saudara. Supaya apa? Supaya kita mengerti apa rencana Tuhan, rancangan yang Tuhan sudah siapkan bagi masa depan kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini sampai di sini, saudara. Kiranya kita semua diberkati oleh karena kebenaran firman Tuhan. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.